kualitas udara di Jakarta kembali menjadi yang terburuk di dunia. Dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara di Jakarta memburuk. Berada di peringkat 1 terburuk di dunia dibandingkan dengan kota-kota di negara lainnya dengan level indeks kualitas udara 163. Polusi udara bukan hanya masalah lingkungan. Ini adalah krisis global yang memengaruhi kehidupan di setiap penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Ini lebih dari sekedar angka di bagan. Polusi udara adalah ancaman diam-diam dan mendesak bagi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup kita. Namun, dampak polusi udara tidak dirasakan secara merata di semua lapisan masyarakat. Ada kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap efeknya. Pada tahun 2023, Jakarta menyandang predikat yang mengkhawatirkan, kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Bagi lebih dari 10 juta warga Jakarta, ini bukan sekedar berita utama. Ini adalah kenyataan sehari-hari mereka. Dan inilah saatnya kita menghadapi masalah ini bersama. Masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk atau bekerja di sektor informal seringkali lebih rentan terhadap polusi udara. Banyak dari mereka tinggal di dekat kawasan industri atau jalan raya yang sibuk, sehingga akses terhadap transportasi yang bersih dan terjangkau menjadi sangat penting. Pada tahun 2022, Jakarta mengambil langkah berani menuju kota yang lebih bersih dengan menetapkan lingkungan kota tua sebagai zona rendah emisi atau KRE melalui keputusan Gubernur nomor 576/2023. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi kendaraan dan meningkatkan kualitas udara di kawasan tersebut. Namun, meskipun menawarkan manfaat yang signifikan, kebijakan ini juga menghadirkan berbagai tantangan. Apa itu kawasan rendah emisi atau KRE? KRE membatasi akses ke kendaraan yang menghasilkan polusi tinggi di daerah tertentu. Kebijakan ini mendorong penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti mobil rendah emisi, transportasi umum, dan sepeda. Apa saja manfaatnya? Kualitas udara yang lebih baik membawa banyak keuntungan. Berkurangnya penyakit pernapasan, komunitas yang lebih sehat dengan gaya hidup aktif, meningkatnya penggunaan transportasi umum, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Bagi Jakarta, kota yang kerap masuk dalam daftar kota dengan polusi udara terburuk di dunia, ini adalah langkah penting menuju perubahan yang lebih baik. Namun, ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Bagi banyak pedagang kecil dan pekerja berpenghasilan rendah, KRE bisa terasa seperti beban tambahan. Kendaraan yang tidak memenuhi standar emisi perlu ditingkatkan atau diganti. Biaya yang tidak terjangkau untuk semua orang. Selain itu, ada tantangan penegakan hukum. Tanpa pengawasan yang konsisten, pelanggaran dapat merusak dampak positif dari KRE, terutama bagi mereka yang merasa mobilitas mereka semakin dibatasi oleh implementasinya. Seperti yang diamati di Kampung Susun Kunir dan Kampung Balokan. Lalu lintas yang dialihkan melalui lingkungan mereka mengakibatkan peningkatan polusi udara dan kemungkinan polusi udara dari pembakaran kendaraan serta berdampak pada tatanan sosial komunitas tersebut. Kawasan rendah emisi, seperti kebijakan apapun, dapat berdampak signifikan pada individu dengan sumber daya terbatas. Sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang tepat dan komprehensif memungkinkan semua komunitas, termasuk yang paling rentan, untuk beradaptasi dan mendapatkan manfaat dari udara yang lebih bersih. Meski KRE menawarkan manfaat yang luar biasa, perencanaannya harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi. Disinilah kerangka perlindungan menjadi penting untuk menjaga dan mendukung komunitas yang paling rentan. Disinilah lingkar belajar polusi udara masuk. Langkah inklusif adalah kunci kesuksesan. WRI Indonesia berkolaborasi dengan Circle Indonesia menyelenggarakan lingkar belajar polusi udara. Serangkaian kegiatan yang dilakukan di beberapa titik di Jakarta untuk mengungkap berbagai dampak polusi udara
dan merumuskan solusi kolaboratif yang peka terhadap kebutuhan masyarakat rentan. GLC adalah kepanjangan dari Gender Learning Circle atau lingkar belajar gender yang fokusnya mendiskusikan tentang polusi udara. Gender Learning Circle ini bukanlah hal yang baru. Tahun lalu sudah pernah ada di sekitar bulan Agustus September juga, di mana kita mengadakan workshop 3 hari bersama beragam komunitas. Kawasan KRI itu kan menjadi salah satu yang didorong oleh pemerintah Jakarta untuk menjadi solusi permasalahan polusi udara. Sementara saat ini KRI itu cuma ada di Kota Tua dan kita belum tahu nih manfaat atau dampaknya seperti apa ke masyarakat. Sayangnya selama ini dalam pembuatan KRI masyarakat belum banyak dilibatkan. Jadi kami pengen tahu dong selama ini KRI yang udah di Kota Tua dari 2022 itu seperti apa sih pelaksanaannya di mata masyarakat. Circle sendiri ada di Yogyakarta. Jadi kami memang pekerjaan kami antara lain adalah melakukan evaluasi program dan juga penelitian dan pelatihan. Tujuannya apa? Ada rangkaian lingkar belajar ya, terkumpulnya data kualitatif tentang dampak kawasan rendah emisi dan kemudian ada rekomendasi ya untuk membuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang relevan. Pada tahun keduanya, Lingkar Belajar Polusi Udara diadakan di 4 kampung berbeda di wilayah Jakarta. Kampung-kampung di mana masyarakat rentan yang menanggung dampak polusi udara terbesar tinggal dan melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Inisiatif ini berfokus pada pengembangan kerangka kerja perlindungan untuk melindungi masyarakat yang rentan ketika kebijakan seperti KRE diterapkan. Langkah-langkah utama termasuk menafsirkan kembali apa arti KRE bagi masyarakat, memastikan akses yang adil ke transportasi umum, dan melibatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan kebijakan. Melalui Lingkar Belajar Polusi Udara, mendekati polusi udara tidak hanya sebagai masalah lingkungan, tetapi juga sebagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Kampung Susun Kunir dan Balokan adalah desa yang terletak sangat dekat dengan kawasan rendah emisi di Kota Tua. Warga Susun Kunir dan Balokan telah merasakan dampak paling signifikan terkait penerapan kawasan rendah emisi. Salah satu daerah yang paling terdampak dari penerapan kawasan rendah emisi di Kota Tua adalah Kampung Susun Kunir dan Balokan. Karena kedekatannya dengan zona tersebut, daerah ini telah mengalami perubahan yang signifikan, yang sebagian besar sayangnya menghadirkan tantangan. Meski polusi udara di kawasan KRE diperkirakan akan menurun, warga Kampung Susun Kunir dan Balokan justru mengalami pergeseran polusi. Jalan-jalan di sekitar desa telah menjadi rute alternatif bagi kendaraan yang tidak memenuhi standar emisi, membawa polusi udara, polusi suara, dan kemacetan lalu lintas langsung ke depan pintu mereka. Tantangan lainnya adalah terbatasnya akses warga untuk menjual barang di kawasan KRE yang juga berfungsi sebagai tujuan wisata. Banyak pedagang lokal merasa terpinggirkan oleh kebijakan tersebut karena pembatasan yang membatasi aktivitas mereka di daerah tersebut. Situasi ini juga memicu gesekan sosial dengan pedagang migran yang dianggap memiliki akses perdagangan yang lebih mudah di kawasan wisata Kota Tua. Tanpa akses yang memadai, banyak penduduk sekarang berjuang untuk menjual barang-barang mereka yang secara langsung berdampak pada pendapatan sehari-hari dan kesejahteraan keluarga mereka. Yang terlintas dalam pikiran saya itu sangat baik sekali ya. Situasi dan kondisi lingkungan ini memang harus kita peduli dan harus kita pikirkan karena memang cara ini sangat baik sekali ya untuk lingkungan. Bebas dari polusi ya, seperti kayak polusi kan di sini juga banyak kendaraan salah satunya. Lalu yang kedua soal masalah aroma ya, bau gitu kayak sampah. Tercemar, kalau saya bilang sangat tercemar sekali ya dengan adanya pembangunan MRT, lalu kendaraan bermotor. Yang saya harapkan tuh kayak bentuk mengurangi pencemaran udara di sekitar sini, salah satunya menanam pohon. Itu sih.
Kalau lingkungan memang ya agak terganggu ya sekarang ya. Kalau dulu untuk fasilitas jalan besar kan nggak di pertengahan lingkungan ya, karena satu, untuk anak-anak tuh rentan banget kecelakaan. Kedua ya memang agak mengganggu karena motor umum ya, untuk masih umum itu dia nggak ngerti. Umpama pelan mas, nggak bisa dikasih portal tetap aja lompat. Dulu biasa yang di masjid itu jalan yang masuk BNI itu banyak anak nongkrong, anak-anak kecil pada main bola pada itu. Sekarang sama sekali jam 7 aja udah sunyi banget. Jadi saya kan dagang di situ ya, jadi otomatis untuk penghasilan tuh sangat berkurang. Kalau untuk udara ya memang di Jakarta ya begini ya. Kita susah kalau mau ngomong ya, karena mau nanam penghijauan tempatnya kakak ada. Kecuali kayak deket Kunir kan memang ada kebun-kebun. Kalau di Balokan sono kan kadang 1-2 biji aja orang udah pada kok dikasih ini sih di jalan, aduh ini sempit gitu, karena terbatas. Semenjak digusur itu kan terbatas. Kampung Lengkong adalah sebuah kampung yang terletak di Cilincing, Jakarta Utara, terletak di antara gudang dan rute kendaraan berat atau heavy duty vehicle. Warga di Kampung Gang Lengkong hidup berdampingan dengan polusi dari kendaraan berat yang melintasi daerah mereka setiap hari. Lalu lintas truk berat tidak hanya membawa polusi udara dan suara, tetapi juga risiko keselamatan bagi warga, terutama anak-anak. Lebih dari itu, kampung ini terus menyusut. Sengketa tanah dengan perusahaan logistik di sekitar desa berarti banyak penduduk berisiko kehilangan rumah mereka. Area yang sempit dan akses yang terbatas menambah beban masyarakat setempat yang terputus dari rute transportasi umum. Bersama warga, kami mencoba membayangkan lingkungan desa yang lebih sehat, misalnya dengan skema KRE. Desa berkelanjutan juga dapat berarti pengelolaan lahan yang lebih baik, memberikan kepastian perumahan bagi warga, dan menciptakan ruang bersama yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan ekonomi. KRE dirancang untuk melindungi kawasan pemukiman dari pencemaran kendaraan berat. Daerah seperti Gang Lengkong dapat menjadi kampung di kawasan industri yang masih dapat menjadi lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Kisah Kampung Gang Lengkong mengingatkan kita bahwa kebijakan lingkungan perlu memperhatikan konteks lokal dan dampaknya terhadap masyarakat rentan, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam transisi menuju kota yang lebih bersih dan sehat. Lingkungan yang sehat menurut saya terdapat ruang hijau dan jauh dari jalan utama kali ya. Jadi nggak banyak polusi kendaraan bermotor gitu. Kedepannya pemerintah lebih memperhatikan lah ya gitu. Jadi apa yang dipermasalahkan sama masyarakat itu pemerintah lebih ikut campur gitu dalam permasalahan. Lingkungan sehat itu menurut saya lingkungan yang tidak banyak polusi, banyak penghijauannya, banyak tumbuh-tumbuhannya. Saya berharap ada penataan kampung, ada penghijauan, ada pohon-pohon, ada nanam kembang gitu. Kampung-kampung padat penduduk di pinggiran Jakarta sering menghadapi tantangan perumahan dan infrastruktur, sehingga rentan terhadap dampak polusi udara yang berdampak pada kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan gender. Komunitas transpuan khususnya sering menghadapi tantangan yang lebih besar karena terbatasnya akses ke layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Sementara dampak ekonomi dari polusi udara seperti biaya medis semakin memperburuk beban mereka. Saya punya anak jadi sering batuk, pilek, terus juga sampai batuknya yang ngoklok banget gitu. Aku punya anak, yang nggak bisa keluar reaknya cuma batuk kering doang. Aku ngerasanya buat kesehatan itu sih, kalau buat yang lain ya buat saya sendiri juga sama, nafas juga nggak segar aja gitu aja. Kayak buat nafas, mau narik nafas pun nggak berani karena kan banyak polusi yang nggak bagus juga gitu. Kalau Transsafe Walk itu kan kita berjalan-jalan bersama kawan-kawan komunitas, di mana mereka itu adalah semacam menjadi pemandu kita. Karena kita harus menyadari kita orang luar ya kan? Tapi mereka lah yang paling tahu daerah mereka. Paling kita misalnya secara metodologi, misalnya kalau di kampung tuh biasanya 100 per 100 meter. Di sini kita lihat karena ini pendek, kita hanya 50 meter. Karena 50 meter aja tuh udah banyak isu yang bisa digali.
Nah, disinilah dengan 2 metode ini kita mencoba memastikan bahwa kepentingan mereka, suara mereka itu bisa muncul gitu di dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka seperti KRE. Dengar selintingan aja lewat-lewat gitu kayak uji emisi, terus ada kawasan kota tua. Nah itu kan cuma sekilas doang dan kita tidak fokus pelajarin itu, jadi aku kurang tahu sih. Yang ideal itu ya dari tadi kita jalan keliling kampung, lihat tanaman nggak? Kayaknya nggak ada ya. Kalau bisa sih ya mungkin dilakukan penghijauan gitu. Entah itu seperti itu 2 atau 3 pot tanaman aja udah cukup sih aku rasa buat langkah awal. Lingkar belajar berskala besar ini merupakan bagian dari inisiatif Lingkar Belajar Polusi Udara yang bertujuan untuk menciptakan ruang kolaboratif di mana berbagai pihak dapat bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan memahami dinamika kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Lingkar Belajar Skala Besar mengundang pemerintah, perwakilan dari berbagai LSM, dan masyarakat lokal untuk terlibat dalam dialog mendalam dengan tujuan menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Melalui Lingkar Belajar Skala Besar, peserta didorong untuk mengeksplorasi isu-isu gender yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat dan merumuskan strategi bersama untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam konteks yang lebih luas. Dengan mendengarkan cerita langsung dari masyarakat dan berbagai wawasan lintas sektor, Lingkar Belajar Polusi Udara berfungsi sebagai forum penting untuk memperkuat kerjasama dan memastikan bahwa setiap langkah menuju keberlanjutan juga mencakup keadilan gender. Harus ada kolaborasi antara 2 pihak, pemerintah dan dengan masyarakat, mendengarkan suara masyarakat yang terdampak dalam pembangunan itu. Kalau usul saya jadi tidak sekonyong-konyong udah jadi, masyarakat baru diundang, baru hanya sebagai pendengar, bukan sebagai usulan gitu loh. Nah 1, dia lihat lokasi, ada warga nggak di sana. Nah 2, terdampaknya kalau dia memang mau nutup jalan, dia harus ada keluarin akses misalnya untuk jalan kaki, sewa sepeda, ada mobil jemput gratis misalnya, kayak misalnya Ancol gitu kan, ada mobil Wurawiri atau Taman Mini di tempat tujuan yang kita tuju gitu. Tidak lagi menggunakan kendaraan yang polusi udaranya meningkat gitu loh. Kalau pemerintah ingin membuat KRE di daerah Kampung Duri, alangkah baiknya juga melibatkan masyarakat. Karena mungkin untuk sebagian besar mereka taunya kawasan kota tua yang sudah ada KRE itu kan nggak boleh dilalui kendaraan. Bolehnya dengan berjalan gitu sampai batas yang udah ditentukan. Seperti itu. Kalau memang mau membuat KRE, itu alangkah baiknya dilibatkan masyarakat, seluruh masyarakat atau warga yang ada di sekitar Kampung Duri, agar mereka tahu KRE itu apa sih, dampaknya akan seperti apa, baik dan buruknya akan seperti apa. Jadi masyarakat harus dilibatkan. Jangan seperti yang sudah terjadi gitu kan, sudah dibuat baru dikasih tahu, ini KRE ini nih. Jadi kan bingung juga gitu, sementara mama aja baru tahu kawasan rendah emisi itu seperti apa. Yang kami tahu kan cuma polusi aja. Jadi penting sekali ya untuk adanya wadah, ruang bagi komunitas, bagi warga untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka. Bukan kita ya atas nama kita, karena kita ada bias ya sebagai kelas menengah, tapi warga sendiri yang membicarakan, menyampaikan persoalan-persoalan mereka, harapan-harapan mereka, kekhawatiran, tantangan. Jadi suara mereka tuh penting sekali. Kita dapat menentukan langkah-langkah yang kita ambil dan masa depan yang kita ciptakan. Karena udara bersih adalah hak kita semua. Melalui dialog dan kolaborasi, kebijakan KRE dapat diintegrasikan dengan perlindungan sosial dan layanan kesehatan yang memastikan bahwa tidak ada komunitas yang tertinggal, termasuk komunitas transpuan dan komunitas perkotaan berpenghasilan rendah. Lingkar Belajar Polusi Udara meramu solusi inklusif untuk memulihkan udara bersih bagi semua.